Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Kembang. Selamat berjumpa kembali dalam rangka mendampingi buku yang keempat ini ya, ya. Ya Pak. Sudah tahu ya fokus pendampingan pada hari ini Pak Hendra. Bahwa fokus pendampingan pada kali ini yaitu kita melaksanakan observasi kelas. Ya. Dan kalian melihat pendekatan Anda dalam belajar positif, pembelajaran sosialisasi dan belajar sosial emosional nanti dijelaskan. Ya. Yang kedua, saya membuka izin untuk memberikan penilaian observasi terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Oh ya, Pak Hendra, selama 1 bulan terakhir ini apa saja proses kegiatan yang sudah Anda lakukan? Untuk proses kegiatan yang sudah saya lakukan di dalam pendidikan guru muda ini, Pak Kembang, yang pertama mulai dari modul 3 terkait kunci untuk kompetisi akademik, kemudian di 1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, dan terakhir yang sedang saya lakukan sekarang yaitu modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan budaya. Itu Pak. Itu setelah kita melakukan pendekatan juga. Ya. Apa rencana tindak lanjut dari pendampingan ini yang kemarin? Kalau dari pendampingan hidup ketiga nanti yang akan saya lakukan nanti ketika pembelajaran di kelas saya akan melakukan pendekatan, melakukan pembelajaran berdifferensiasi agar semua kebutuhan murid tentang proses dia belajar, tentang gaya mereka belajar dapat dipenuhi sehingga pembelajaran nantinya akan lebih maksimal. Menurut Pak Arif, capaian apa yang telah di apa? Capaian apa yang telah dicapai? Apa capaian yang maksud? Untuk capaian yang saya capai dalam 1 bulan terakhir Pak, saya menunjukkan dengan modul 2.3 terkait coaching. Saya sudah dalam 1 bulan ini saya sudah melakukan proses coaching, sudah membantu kepala sekolah dalam penilaian kinerja di PNN. Kebetulan saya sebagai tim observer, itu saya bisa mengimplementasikan modul 2.3 secara nyata. Itu saya sebagai observer atau supervisi yang mengcoaching rekan sejawat saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan dalam praktik pembelajaran di kelas, saya juga melakukan pembelajaran berdifferensiasi, yang mana alhamdulillah dengan pembelajaran berdifferensiasi itu siswa lebih antusias, lebih semangat, dan capaian tujuan pembelajaran yang saya inginkan dapat tercapai dengan baik. Itu Pak. Oh ya, kemarin Pak Arif sudah membuat FDP pembelajaran yang sudah disetorkan saya dan sudah direvisi. Ya. Itu sudah dipelajari Pak? Sudah. Makanya itu Pak, nanti ketika di kelas habis ini siswa masuk ke kelas, saya akan melakukan itu menerapkan RPP itu pembelajarannya pembelajaran berdifferensiasi. Tentunya sudah kita revisi. Ya, sudah membantu sini. Baik, sebelum kita masuk ke kelas untuk observasi kelas, kira-kira tujuan pembelajaran itu apa Arif yang dilakukan nanti? Untuk tujuan pembelajaran, karena di sini saya mengambil topik materi struktur atau belajar atau yang pertama tujuannya peserta didik atau murid dapat menyebutkan partikel-partikel penyusun atom. Yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan dari partikel penyusun atom itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nantinya peserta didik dapat menuliskan notasi atau nama atom dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang kita capai dalam pembelajaran tadi. Tentunya sebelum Pak Arif melakukan pembelajaran itu kita sudah
fungsi praokupasi. Ya. Menurut Pak Arif, apa tujuannya kita itu perlu mengadakan percakapan praokupasi? Yang pertama, kalau saya pribadi Pak, tujuan dari percakapan observasi ini agar lebih siap ketika di kelas dengan melakukan observasi seperti ini. Nantinya arah tujuan yang akan saya sampaikan di kelas, abang juga bisa mengetahui. Jadinya nanti ketika di kelas tinggal mengamati dengan poin-poin yang sudah disepakati, yang dicapai, jadi lebih terarah, terstruktur. Dan satu lagi, ketika adanya observasi ini membuat lebih tenang, jadi tidak gugup. Tentunya juga saya juga mengetahui langkah-langkah kerja tambahannya akan dilakukan. Kira-kira apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan nanti di kelas? Kalau langkah-langkah yang akan saya lakukan ketika proses pembelajaran nanti, kebetulan saya menggunakan metode pembelajaran siswa pribadi. Di situ saya akan menampilkan kegiatan intinya, saya akan menampilkan video agar merangsang keingintahuan siswa didik. Dari video itu kemudian sambil lalu saya jelaskan mungkin satunya ada siswa yang belum paham, nanti saya jelaskan lagi lebih terperinci. Itu langkah-langkahnya. Kemudian setelah melihat tayangan video, kemudian anak-anak didik akan saya bagi kelompok sesuai dengan kelompoknya, karena pembelajaran diferensiasi saya memberikan kebebasan pada siswa didik untuk membuat kelompok sendiri. Kemudian dari kelompok itu nanti saya akan bagikan ke KPD-nya. KPD-nya dari untuk mengerjakan secara berkelompok. Nah, dalam satu kelompok itu saya harapkan anak-anak nanti bisa bekerja sama untuk menjawab KPD. Nah, dalam proses berkelompok itu anak-anak saya bebaskan bisa dari handout yang sudah disiapkan, kemudian dari textbook, juga bisa dari tayangan video yang sudah saya siapkan. Seperti itu, Pak. Kemudian setelah melakukan diskusi, nanti Ustaz didik salah satu untuk melakukan presentasi. Kemudian setelah presentasi baru Ustaz didik menyimpulkan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini, mereka mendapatkan apa. Baru nantinya saya akan memberikan pembahasan tentang kesimpulan dari studi ini. Aspek atau kompetensi pembelajaran apa yang Pak Arif inginkan dan dikembangkan nanti pada kegiatan pembelajaran? Kalau aspek yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Aspek pengetahuan, jadi peserta didik saya harapkan nanti dari pembelajaran ini dapat mempunyai pikiran kritis, selain kritis, bernalar kritis, peserta didik juga bisa menjelaskan dan dapat mengisi LKPD dengan benar. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek keterampilan. Di sini saya ingin dari peserta didik itu, Pak, selain pengetahuan yang juga bisa, kognitifnya bisa, mereka juga bisa melakukan presentasi di depan kelas. Yang mana untuk presentasi ini mungkin butuh latihan, karena siswa kalau tidak terbiasa presentasi, mereka juga tidak akan bisa, gitu, Pak. Jadi aspek yang ingin saya kembangkan aspek pengetahuan, yaitu bagaimana mereka mengerjakan LKPD dengan benar, dan aspek keterampilan. Jadi siswa saya harapkan presentasi di depan, begitu, Pak. Indikator keberhasilannya kira-kira apa? Untuk indikator keberhasilannya nanti dengan adanya pembelajaran ini, siswa itu yang pertama dapat menjawab LKPD dengan benar. Kemudian berdasarkan dengan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan partikel penyusun akun buku sendiri. Kemudian indikator yang kedua, peserta didik dapat menuliskan notasi akun itu dengan benar. Itu indikator. Ya. Baik, kita masuk ke
soal refleksi diri. Apa strategi yang Bapak siapkan dengan berhasil kalau pekerjaan yang kalau strategi yang saya kembangkan untuk proses pembelajaran nanti di kelas, saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran instruksi ini. Dalam pembelajaran diferensiasi nanti saya mengembangkan dua diferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses. Itu Pak. Jadi ada dua diferensiasi yang saya dapatkan. Seandainya jika menggunakan angka nilai 10 sampai 100, kompetensi yang kita dapat miliki saja aspek yang kita dikembangkan berada pada nilai berapa? 90 Pak. 90. Ya, karena target saya apalagi di SMA Pondok Darussalam yang juga sebagai salah satu sekolah penggerak, ekspektasi harus tinggi. Kita lebih baik tinggi kira-kira kita tinggi. Kalaupun nanti kita gagal, yang penting kita sudah mencoba berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu Pak. Kira-kira kendala apa yang akan menjadi kendala untuk bisa mencapai posisi yang Bapak sampaikan? Yang pertama mungkin dari kendala karena sekarang masih suasana agustus Pak, kurang maksimal, kurang kondusif. Jadi siswa masih kebetulan waktu di SMA Darussalam sekarang berbarengan dengan kegiatan P5 dan juga ada lomba-lomba baris berbaris. Itu mungkin yang sedikit kendala. Dalam 1 bulan terakhir itu ada kendalanya. Iya, ada kendalanya salah satunya seperti itu Pak. Dan sampai sekarang pun masih berlangsung seperti itu Pak. Untuk mengatasi kendala tersebut kira-kira apa yang paling yang akan dilakukan? Untuk upaya yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini koordinator 5, kemudian berkoordinasi dengan pihak pondok dan kepala sekolah agar nantinya ketika proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, nanti saya ingin ke koordinator 5 agar siswa saya untuk yang kelas 10 ini Pak, nanti yang akan saya lakukan observasi untuk lombanya didahulukan. Jadi ketika proses observasi digelar, mereka bisa ikut pembelajaran dengan saya. Baik, mari selanjutnya kita bisa berpelaksanaan kelas. Mungkin kita kelas. Baik, ini kembali lagi kita murid masuk dulu Pak, karena masih kebetulan ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Silakan pimpin hanya untuk doa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa ibadah. Doa mulai.
Kira-kira ada yang tahu atom itu apa? Ada yang tahu? Ajukan tangan. Ya, silakan. Bom, Pak. Atom, bom. Ada lagi? Ya, clear. Ada lagi nggak? Atom itu apa? Bagian terkecil dari suatu benda. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang struktur atom dan notasi atom. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, kalian dapat menyebutkan partikel penyusun atom, itu yang pertama. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan perbedaan dari penyusun atom itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menuliskan notasi atom dengan benar. Di sini Bapak akan memberikan video, silakan kalian simak baik-baik terkait struktur atom. Di dalam atom sendiri terdapat partikel-partikel subatom yang mengecil. Partikel-partikel tersebut adalah proton, neutron, dan elektron. Proton merupakan partikel hubungan positif yang terletak dalam diri atom. Merupakan partikel hubungan negatif yang beredar mengelilingi inti pada. Di sini Bapak jelaskan. Jadi atom itu bukan partikel terkecil, tetapi di dalam atom itu masih ada partikel penyusunnya. Jadi yang jelas, yang namanya penyusun partikel tersebut lebih kecil daripada atom. Partikel tersebut adalah proton. Proton ini muatannya positif. Jadi muatannya plus ya. Kemudian neutron, dia tidak bermuatan atau netral. Dan yang ketiga adalah elektron, muatannya negatif. Itu untuk penyusun atom. Ini untuk notasi atom atau lambang atom. Ya. Untuk lebih jelasnya, di sini Bapak akan menjelaskan notasi atom. Ada A, E, sama Z. Ya. A di sini ini sebagai nomor massa. Ya. Yang Z ini sebagai nomor atom. Sedangkan E itu lambang atau notasi atomnya. Merupakan partikel netral, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah atom sama dengan jumlah protonnya, yaitu 20. Baik, di sini ada pertanyaan tidak? Dari mana kata ini? Ya. Ada pertanyaan? Bapak Kadir dari mana? Ya, berarti nomor atom itu ya, ini nomor atom itu sama dengan jumlah protonnya. Sedangkan nomor massa itu proton ditambah neutron ya. Karena atom tersebut netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya ya. Dapat dituliskan dengan lambang berikut. Nah, ini Bapak jelaskan. Kalau yang pertama 20 EA 40 EA 20, ini maksudnya di dalam CA ini, di dalam notasi atom ini, CA ini bersifat netral. Kenapa? Karena tidak bermuatan. Nanti kalau dia bermuatan akan membentuk ion Ca20, di sini 2+. Cara pengerjaannya nanti untuk mencari elektron, kalau elektron itu sama dengan proton jika atom itu netral. Kalau tidak netral ada muatannya, nanti tinggal kalian elektron sama dengan jumlah proton dikurangi muatan ya. Jadi kalau dalam hal soal ini jumlah protonnya 20 dikurangi muatannya ini berapa? Plus 2, berarti plus 2 seperti ini. Jadi 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Bapak akan memberikan kalian LKPD, silahkan kalian membentuk kelompok. Terserah kalian untuk kelompok dengan teman kalian, silahkan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok ini kelompoknya Z, ini kelompoknya Pal, ini kelompoknya Rehan. Silakan, yang silakan juga untuk kelompok. Bapak bagikan LKPD-nya.
Silakan berdiskusi, jawab LKPD-nya dengan baik ya. Silakan bekerja sama. Baik, perhatikan waktunya sudah habis. Silakan salah satu dari kalian kelompok mempresentasikan di depan. Siapa yang mau maju? Bisa. Silakan ya. Maju ke depan bersama kelompoknya. Rekan kami dari kelompok 3. Di sini soal nomor 1 itu adalah jelaskan perbedaan utama antara proton dan neutron dalam hal muatan dan bebas di atom. Dan letaknya proton neutron itu berada di atom, sedangkan elektron itu mengorbit inti. Nomor masanya 24, lambangnya Mg, nomor atomnya itu 12. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran tentang struktur atom dan rotasi atom? Ya. Partikel fisik atom itu adalah ada 3. Yang pertama proton, yang kedua neutron, yang ketiga elektron. Proton memuatan positif dan neutron memuatan tidak memuatan, dan neutron memuatan negatif. Ya baik, jadi Bapak tegas lagi ya. Dalam tubuh atom itu ada partikel-partikel penyusunnya. Partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama proton, neutron, dan elektron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral atau tidak bermuatan, sedangkan elektron bermuatan negatif. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, sebelum Bapak tutup, silakan kalian pelajari lebih lanjut terkait tugas. Bapak akan memberikan tugas, silakan kerjakan halaman 90. Halaman 90 ada di buku paket. Jangan lupa tetap semangat dan belajar. Terima kasih. Silakan ruang kelas nanti bisa ya. Silakan tutup pembelajaran ini bisa. Sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa setelah pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya versi dulu nih. Habis itu yang lain boleh diulang. Ini Pak. Ya, bukan. Alhamdulillah, Khalid Ya. sudah selesai melaksanakan praktek pembelajaran di kelas. Ya, Sangat sekali, sangat bagus, dan siswa sangat antusias dengan pembelajaran. bisa Pak. Mudah-mudahan pembelajaran itu juga baik. Ya. Baik, menurut Pak Khalid, dalam perasaannya Khalid sendiri itu apakah Pak Khalid sudah merasa puas dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan barusan? Alhamdulillah kalau perasaan puas, senang sudah bisa melakukan praktek pembelajaran kita bersama Pak Mbak. Meskipun tadi
bagian mana yang kira-kira dirasa puas menurut Pak Arif? Untuk perasaan saya puas dari pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, yang pertama saya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdifferensiasi, yaitu berdifferensiasi konten dan juga berdifferensiasi proses, gitu Pak. Kemudian selain dari pembelajaran berdifferensiasi, saya juga mendirikan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi. Baiklah, kita lihat percakapan kita tadi di pra-observasi. Ya. Apakah tujuan meningkatkan kompetensi pelajaran yang Pak Arif ini kembangkan ke depan? Menurut sudah terkatakan enggak dari yang telah disampaikan tadi pada waktu pra-observasi di pada masa ini? Kalau berdasarkan tujuan pembelajaran sudah tercapai, jadi siswa itu bisa menunjukkan, tadi bisa menunjukkan faktor penyusun, kemudian bisa menjelaskan perbedaannya. Jadi indikator yang muncul. Ya, indikator itu di situ. Catatannya di indikator itu Pak. Dan kemudian peserta didik bisa menuliskan informasi atau gambar akun dengan benar. Jadi dengan indikator tersebut, saya pikir sudah tercapai, gitu Pak. Namun mungkin ada indikator yang belum muncul Pak Arif pada pelaksanaan ini. Kira-kira apa? Untuk indikator yang belum muncul tadi, sebenarnya kalau di awal saya ingin itu untuk pembelajaran diferensiasinya itu Pak, ini menerapkan 3. Jadi diferensiasi konten, proses, sama produk. Nah di sini saya karena keterbatasan waktu juga, anak-anak juga ada kegiatan sebelumnya, jadi untuk yang diferensiasi produk tidak saya lakukan. Seperti itu. Mungkin itu yang menurut saya masih kurang dari pembelajaran tadi. Termasuk kompetensi itu yang belum ditingkatkan ya? Kalau kompetensi alhamdulillah sudah tercapai dari kompetensi dari tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan di awal, anak-anak sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kompetensinya sudah tercapai. Ya, mari kita lanjutkan ke pembelajaran ini. Ya. Ya. Menurut Pak Arif, apa agenda perbaikan diri Pak Arif yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Yang pertama, saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan ini, kekurangan dan kelebihannya apa. Dari kelebihan itu nantinya saya akan pertahankan, kemudian untuk kekurangannya saya akan kembangkan lagi. Nah, untuk kekurangannya ini saya bisa melakukan sharing, bisa sharing dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan selain itu saya juga bisa mengikuti latihan atau seminar untuk meningkatkan kompetensi yang masih kurang. Jadi itu tujuan yang dicapai Ya. Kita tidak lanjut itu. Ya, Tapi ukuran keberhasilan dari kegiatan tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Arif itu ukuran itu apa? ukuran keberhasilan dari kegiatan tindak lanjut nantinya saya bisa melakukan pembelajaran diferensiasi mulai dari membuat modul diferensiasinya itu sendiri, kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Itu untuk ukuran keberhasilan yang ingin saya capai. Sejak kapan atau mulai kapan hal itu akan dilakukan? Untuk refleksi akan saya lakukan setelah proses ini Pak. Jadi untuk besok saya akan melakukan mulai Senin ya, karena masih terkendala kegiatan. ya mulai minggu depan saya akan memperbaiki apa yang akan dari pembelajaran saya ini. Baik. Kita ke bagian akhir diskusi, yaitu menurut Pak Arif dari pendampingan ini apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi. Untuk pembelajaran yang tadi, mungkin untuk kedepannya saya akan lebih sering menggunakan pembelajaran lebih
implementasi agar semua potensi keunikan dari siswa dapat terpenuhi. Kemudian dalam proses implementasi itu saya juga harus memberikan kompetensi kesehatan emosional, penerapan tiga diferensiasi gitulah juga harus saya terapkan, saya implementasikan. Itu terkait dengan pelajaran Pelajaran, ya. Terkait pendampingan yang kita lakukan ini atau pendampingan individu ini, sejauh apa pendampingan ini membantu Pak Arief untuk mengembangkan pendidikan yang terbaik? Alhamdulillah untuk pendampingan hari ini Pak Bambang selaku Menteri Praktek sudah banyak membantu dalam hal seperti kemarin saya mengumpulkan RPP kemudian ada Bapak kemudian Pak Bambang diberikan perbaikan, diberikan revisi agar nantinya ketika pelaksanaan proses pembelajaran di kelas berjalan dengan baik. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya, terutama pendampingan itu yang kedua nanti. Untuk ke depan, yang saya harapkan nanti ketika pendampingan ke depan akan tetap seperti ini, bahkan lebih baik lagi. Prosesnya juga sudah sangat baik. Pak Bambang memberikan informasi kepada saya, kepada tim-timnya untuk melakukan persiapan sebelum pendampingan individu. Jadi dari ini akan lebih siap ketika pelaksanaan pendampingan individu. Baik, Pak, terima kasih atas praktek-prakteknya dan sedalam-dalam diskusi tentang ini. Sekedar mengingatkan para pendampingan individu dari kami, menyiapkan apa saja yang disiapkan Pak ya. Jadi Pak Arief berarti membaca satu soal bekasi Jawa untuk dibimbing dan dicuci pendidikan. Terus tentukan jadwal pembelajarannya, karena minimal belajar pelajaran ya, pendidikan. Itu terserah mau dilakukan secara luring atau dari yang kedua juga jangan lupa menghubungi masyarakat dalam musim FTP dan juga untuk melakukan koreksi terapi yang sesuai dengan masa depan sebagai dasar nanti pada saat praktek untuk menggunakan koreksi dan supervisi dengan menggunakan observasi pembelajaran di modul 2 kan nanti itu ya nanti insyaallah minggu depan setelah lokal nanti saya melakukan koordinasi terkait aksi nyata modul 2.3 ini dengan rekan sejawat saya akan melakukan proses observasi dan juga baik, kita lagi diskusi kali ini. Terima kasih atas praktek-praktek lainnya. Mohon berdiri, Pak Arief. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.